Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada Kusumaningrum dari kelas 2D Program Studi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi ceramah singkat sebagai pemenuhan tugas perkuliahan dari dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Dr. Hamidullah Mahmud LC MA. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah sebuah refleksi mendalam mengenai pentingnya keseimbangan antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial, yang akan kita bedah melalui sebuah hadis sahih tentang kisah seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena perkara seekor kucing. Teman-teman dan pemirsa sekalian, agama Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, sebuah manifestasi kasih sayang bukan hanya untuk sesama manusia, melainkan untuk seluruh alam semesta termasuk hewan dan tumbuhan. Di dalam studi sosiologi Islam dan ilmu akidah, kita mengenal adanya konsep hukum yang berpasangan, hablum minallah dan hablum minannas atau hablum minal alam. Hubungan horizontal dengan sesama makhluk hidup. Seringkali sebagian dari kita terjebak dalam pemahaman bahwa esensi beragama hanyalah tentang seberapa lama kita bersujud, seberapa sering kita berpuasa, atau seberapa banyak materi yang kita infakkan. Tapi kita malah mengabaikan sisi kemanusiaan dan empati terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Padahal mengabaikan salah satunya berarti kita tua pincang dalam mempraktikkan ajaran agama. Untuk menggambarkan betapa krusialnya etika terhadap makhluk hidup, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras melalui sebuah hadis Imam Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an pada holat fihanar, yang artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan, lalu wanita itu pun masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman dan pemirsa sekalian, jika kita menelaah hadis ini secara utuh, ada pesan moral dan spiritual yang sangat kuat yang ingin disampaikan Rasulullah. Hadis ini menceritakan tentang kisah nyata sebuah kezoliman, yang dimana seorang wanita dijatuhi hukuman siksa neraka hanya karena ia mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Secara garis besar, hadis ini mengandung 3 makna penting. Pertama, larangan menzalimi makhluk hidup. Kucing adalah hewan yang lemah. Mengurungnya tanpa alasan yang syar'i berarti kita telah merampas hak hidupnya. Islam menegaskan bahwa kezoliman tetaplah dosa besar, tidak peduli seberapa kecil makhluk yang kita zolimi. 2. Kasih sayang adalah cermin keimanan. Membiarkan makhluk bernyawa mati kelaparan berarti kita telah menunjukkan bahwa matinya rasa empati yang kita punya. Kualitas iman seorang muslim tidak hanya dinilai dari ibadah ritualnya saja, tapi dari kasih sayangnya kepada sesama makhluk. 3. Bahaya gugurnya pahala ibadah. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita, karena kesolehan ritual seperti sholat dan puasa bisa langsung gugur dan tidak mampu menyelamatkan kita ketika di akhirat, apabila kita bersikap kejam dan menjadi sumber petaka bagi lingkungan sekitar. Sebagai penutup, ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, kesolehan harus seimbang. Hubungan vertikal kita kepada Allah harus melahirkan dampak positif terhadap lingkungan. 2. Komitmen memelihara. Memelihara hewan adalah sebuah amanah. Kita wajib memberinya makan dan minum serta merawatnya. Jika kita tidak mampu, maka lepaskanlah mereka ke alam bebas agar mereka bisa mencari makan dengan sendirinya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sayangilah siapapun yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Demikian materi ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.